Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 berkesempatan kali ini untuk menjelaskan materi onomatope. Tapi di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya. Adria Frida Nugraha dengan STM 2113 6402. Dan saya sendiri yaitu Nurul Sabrina dengan STM 2113 644033. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Eza. Ini ada pengertian onomatope. Menurut Davis 1980 titik 2 133, onomatope merupakan kata-kata tiruan di mana fonem-fonem diproduksi kembali dengan cara yang kurang lebih sesuai dengan bunyi aslinya, seperti teriakan binatang atau cri des animaux, bunyi alat musik, song de instrument de musik, bunyi mesin atau bruit de mesin, bunyi-bunyi yang menyertai fenomena alam dan sebagainya. Sini ada jenis-jenis onomatope. Jenis-jenis onomatope terbagi menjadi dua, ada berdasarkan asal bunyi dan berdasarkan jenis bunyi. Di sini berdasarkan asal bunyi, yang pertama ada onomatope suara manusia atau bunyi yukop bunga. Pada gambar di atas terdapat onomatope sha yang masuk ke dalam bentuk onomatope suara manusia karena sha tersebut dihasilkan dari manusia itu sendiri. Pada gambar tersebut juga terlihat di mana seorang pria menjentikan jari tangannya sehingga menghasilkan bunyi sha. Kemudian yang kedua ada onomatope suara binatang atau bruit d'animaux. Pada gambar tersebut terdapat katak yang mengeluarkan suara koa. Itu merupakan suara masuk ke dalam bentuk onomatope. Kemudian yang ketiga ada onomatope suara alam atau bruit de la nature. Pada gambar di atas terdapat onomatope bus. Dikarenakan bunyi itu tiruan dari suara angin, itu alam yang menghasilkan suara tersebut, jadi termasuk dalam onomatope suara alam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, jadi yang keempat itu onomatope suara benda. Kan di situ ada gitu. Itu tuh termasuknya suara telepon yang masuk. Nah, kalau di kita mungkin tring kayak gitu suaranya, itu berasal dari telepon. Itu bisa ditirukan dengan next. Yang selanjutnya itu onomatope berdasarkan jenis bunyi. Yang pertama onomatope kealamian bunyi. Kan di situ ada pop gitu. Itu onomatope kealamian bunyi itu dia terjadinya karena unsur ketidaksengajaan, bukan karena disengaja, tapi karena tidak sengaja. Makanya ada bunyi itu. Oke, next. Yang selanjutnya itu ada onomatope variasi bunyi. Gambar di samping itu kan ada dingdong yang menandakan itu kan onomatopenya berasal dari benda, dari satu benda yaitu tuh lonceng. Tapi di situ ada dua kata, dua huruf vokal yang berbeda yaitu i dan o. Yang selanjutnya itu onomatope abstraksi bunyi. Kan di situ di gambar itu ada suara tak gitu. Nah itu tuh suara dari sabun yang jatuh. Jadi kalau onomatope abstraksi bunyi itu dia berasalnya dengan waktu yang cepat gitu kan. Kalau misalnya sabun jatuh, udah itu kan suaranya lenyap. Yang terakhir itu kesimpulan. Salah satu cara pembentukan kata dalam bahasa itu onomatope. Tiruan bunyi yang dihasilkan oleh suatu benda. Tiruan bunyi yang dihasilkan oleh suatu benda atau makhluk hidup dapat membentuk suatu kata. Itulah yang disebut dengan onomatope. Dan dalam karya sastra itu onomatope itu ada dua, yaitu onomatope berdasarkan asal bunyi dan onomatope berdasarkan jenis bunyi.
Kemudian materi yang kami jelaskan, kami membuka satu topik untuk 2 pertanyaan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Siapa itu? Saya Nurul Daru izin bertanya, apakah onomatope penting dalam bahasa dan sastra? Ya. Saya Daudi Putri dengan NPM 21. Berisik banget sih. Saya Daudi Putri dengan NPM 21.3.4.40. Izin bertanya, bagaimana onomatope mempengaruhi sastra dan puisi? Berikan contohnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Berikan kami waktu untuk menjawab dan 10 menit. Terima kasih. A few moments later. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Huda Agung tentang apakah onomatope penting dalam bahasa dan sastra. Jawabannya adalah penting karena onomatope merupakan kata-kata yang menirukan suara atau bunyi sesuatu untuk mendeskripsikan. Yang pertama itu penting untuk bahasa dan sastra karena untuk menampilkan ekspresi emosi. Onomatope itu dapat membantu mengungkapkan emosi, suasana atau perasaan dalam teks sastra. Contohnya seperti kata TikTok. Terus kemudian ada imajinasi. Mereka memicu pada imajinasi pembaca dengan menciptakan gambaran suara yang hidup seperti suara angin tadi kayak bus gitu. Terus yang ketiga ada penghidupan teks juga untuk memberikan daya tarik bagi para pembaca agar bisa lebih memahami konteks tersebut supaya lebih hidup gitu. Dengan demikian onomatope itu memiliki peran penting ya. Terus juga membantu untuk mengkomunikasikan emosi dan menjadikan karya sastra itu menjadi lebih bagus lagi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Deta Aulia Putri yang pertanyaannya adalah bagaimana onomatope mempengaruhi sastra dan puisi. Berikan contohnya. Jadi onomatope itu kan kata-kata yang meniru bunyi, ya kan? Nah, jadi dalam karya sastra atau puisi itu onomatope itu bisa memberikan dimensi tambahan sama karya sastra tersebut. Misalnya itu kayak bunyi hujan, terus bunyi ombak atau bunyi telepon yang itu tuh mempengaruhi saat puisi itu tuh dibacakan atau ditulis. Jadi sehingga pendengar atau pembaca itu ikut lebih terbawa dalam